Pertanyaannya kepada siapa? Redaktur siapa? Kalau misalnya di Jawa Pos ada banyak berjajar mereka, berdampingan. Ada wartawan, politik, budaya, hiburan, pada wartawan politik. Jadi pertanyaannya yang jelas, harus izin kepada siapa? Presiden menentukan perpindahan itu. Lah kok baru terpilih lantas pertanggungjawaban presiden itu di tanggal 16 Agustus 2019 kok langsung mengumumkan. Sekarang pertanyaannya sebagai seorang wartawan, adik-adik mesti banyak mengamati peristiwa. Kalau dulu zamannya yang di depan ini, nah koran ini setiap hari harus dibaca terus-menerus. Pemimpin redaksi yang di depan ini dulu adalah seorang tokoh pers Jawa Timur namanya Haji Agil Ali, yang sekarang mempunyai memorandum sebelum dibeli Jawa Pos. Dia setiap hari membaca koran ini sampai 10 tumpuk. Ya, nah, berarti dia mengetahui peristiwa yang terjadi. Karena adik-adik wartawan yang mempunyai tugas membaca, bertanya kepada sesama wartawan, biasanya wartawan ini malah bertanya balik, ngetes adik-adik. Nah, menurut adik-adik bagaimana? Harus izin kepada siapa? Pak Jokowi itu mau pindah. Bukankah tanggal 16 itu sudah jelas dalam pidatonya? Kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, demikian saya minta izin untuk memindahkan. Dengan demikian berarti isinya ke Dewan Perwakilan Rakyat. Yang dipertanyakan pasti kan dasar hukumnya, ya kan? Bukan, bagaimana? Oh ya, ya. Wartawan itu sudah merupakan profesi yang dilindungi oleh undang-undang dan diatur dengan undang-undang pers. Yang mengatur sana adalah Dewan Pers. Kantornya di Jalan Kebun Sirih, Jakarta. Dewan Pers ini akan mengontrol penulisan yang tidak sesuai dengan aturan main. Ditegur, macam di televisi kan ada teguran yang melanggar. Nah, wartawan ini dilindungi oleh undang-undang itu dan ada kementeriannya. Kementeriannya namanya Kementerian Informasi dan Komunikasi. Sekarang izin, setiap profesi dilindungi undang-undang berarti ada tata aturannya. Setelah dia menjadi wartawan, jelas dia sudah mempunyai sertifikasi izin untuk melakukan tugas. Dan izin ini sebetulnya secara umum sudah diberikan kepada siapapun yang bekerja di media pers itu. Jadi sebetulnya diberi izin atau tidak oleh narasumbernya, seorang wartawan harus bisa mendapatkan berita. Malah yang seringkali karena minta izin kepada organisasi atau kantor tertentu, pejabat tertentu, malah ditolak karena dianggap berbahaya bagi kepentingan pejabatnya. Misalnya karena kasus korupsi. Ya, pejabatnya tidak mau diwawancarai, padahal wartawannya sudah datang. Pak, saya mau wawancara dengan Bapak. Harus bilang begitu, karena memang standarnya begitu, tidak boleh selonong boi sebenarnya. Tetapi wartawan mempunyai intuisi untuk menembus semua halangan itu. Standar harus izin kepada pihak yang mau diwawancarai. Kalau pihaknya tidak mau memberi izin,
wartawan bisa mencari sumber lain untuk kasus itu. Jadi pasti ada orang yang mau memberi informasi, apalagi pihak yang berseberangan dengan yang mau diwawancarai. Tapi secara umum memang harus izin kepada institusi terkait yang mau diwawancarai. Biasanya mengirimkan surat terlebih dahulu kepada kantor, misalnya kantor bupati. Pada yang terhormat Ibu Bupati untuk mewawancarai tentang acara itu. Ya. Tapi bupati biasanya menolak, bisa menerima. Dia menyerahkan pada bagian humas, hubungan masyarakat bupati. Makanya seluruh wartawan di Bojonegoro ini dikumpulkan untuk dikoordinasi oleh bagian humas. Di bagian humas itu tercatat semua orang yang menjadi wartawan di Bojonegoro, dikoordinir. Kalau misalnya sudah bisa ditangani oleh humas, tidak perlu wawancara bupati. Tetapi namanya wartawan harus punya intuisi dan kemauan mencari jalan mendapatkan berita langsung dari narasumbernya, bukan dari copy paste internet, bukan dari wawancara orang pihak ketiga. Tapi harus pihak pertama harus secara langsung menyatakan ini, dan kalau sudah mendapatkan pihak pertama bisa harus mempunyai pembanding pihak kedua. Banyak ya, berarti memang harus izin, tapi kalau tidak dapat izin harus tetap ada jalur resmi dan ada jalur wartawan yang berjiwa jurnalistik. Nah sekarang, zaman sekarang ini tidak demikian, rata-rata mau ambil jalan enaknya. Wartawan online sekarang itu copy paste dan sebagainya, ngaku-ngaku yang tidak wartawan ngaku sebagai wartawan, tidak punya media online, tidak media koran, dia memakai namanya wartawan bodrek misalnya. Bodrek itu bondo nekat ya, karena apa? Dia tidak punya media massa tapi ingin mendapatkan uang. Nah adik-adik, untuk menjadi wartawan yang sesungguhnya harus memenuhi standar itu tadi. Narasumber langsung minta izin dan ada pembandingnya. Ya. Sehingga tulisannya bagus. Kalau adik-adik lolos di sini, tidak hanya wartawan lokal Bojonegoro, adik-adik menjadi wartawan Jawa Pos, Jawa Timur dan nasional. Bahkan tidak hanya nasional, jadi wartawan internasional. Bisa ini tokoh-tokoh wartawan Indonesia yang ke internasional dari Jawa Pos itu banyak. Sekarang menjadi duta besar di Inggris. Namanya wartawan Jawa Pos itu namanya Joko Susilo. Lah Bapak Dahlan Iskan sendiri, wartawan yang pendiri Jawa Pos ini, dulu juga wartawan seperti adik-adik, wartawan bawahan, dengan disiplin kerja yang semacam itu tadi. Jadi sebisa mungkin menembus narasumber pertama harus ada pembandingnya. Berarti narasumber sudah minimal 2. Ada pertanyaan lagi? Sudah terjawab ya? Izin kemana? Nah ini pertanyaan ini susah-susah, gampang jawabnya. Ya, izin kemana? Atau karena apa? Wartawan tanpa izin oleh institusi yang bersangkutan, wartawan tugasnya bukan mencari berita,